Bapak Ibu semangat. Betul semangat. Mana senyumnya? Mantap. Pokoknya Bu, Pak, hidup ini harus selalu positif. Kalau ibu bangun pagi cemberut, maka semua persoalan jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu bangun pagi langsung senyum, saya sehat, saya sembuh, saya ganteng, saya cantik, dan ibu senyum, maka semua aura positif Allah kirimkan. Siap senyum selalu, tapi jangan senyum sendirian. Halo? Sepakat? Sepakat? Oke, pokoknya mulai hari ini tidak ada lagi yang merasa bangun pagi-pagi sedih. Nggak boleh. Pak Ustadz, aku bangun pagi banyak hutang. Jangan sedih. Langsung bangun pagi, aku bisa bayar hutang. Allah Maha Kaya. Aku bersama Allah. Tenang aja bro. Allah Maha Kaya. Aku bisa bayar hutang. Gitu Bu. Jangan terus, ya Allah apa mau makan nanti. Mau makan apa setelah ini. Jangan begitu. Kalau begitu terus sudah semua kehidupan jadi masalah. Halo? Siap begitu? Yang kecil-kecil nih, halo? Nah, nanti kamu bangun pagi, aku jadi hafiz Quran gitu. Coba mana yang kecil-kecil, semuanya? Ya, genggam tangan. Ya, aku, ucapkan, aku siap jadi hafiz Quran. Teman-teman, hafal Quran itu mudah. Hanya 30 juz aja. Ya, siap ya. 30 juz aja. Syekh Yazin gak minta 40 juz. Hanya minta berapa? 30 juz. Oke, apa? Jus mangga, jus timun, terus strawberry. Masya Allah. Ayah bunda rahimakumullah, ini pertemuan yang indah. Abi Amir dipertemukan bersama Syekh Yazin. Ini Abi Amir, sahabat, selalu tampil di panggung Hafiz Indonesia bersama Syekh. Alhamdulillah Abi Amir juga banyak belajar dari Syekh Makharijul Huruf. Karena lidahnya orang Indonesia tuh Bu, memang beda ya Bu ya. Bu, beda kan? Apalagi lidahnya orang Sunda Bu. Ya, ya, fa dibaca pak ya Bu ya. Pak Ida, Pak Ida. Nah, jadi kita ini orang Indonesia itu benar-benar Bu kesulitan selalu untuk makharijul huruf. Tapi Bu harus jangan malu untuk memperbaiki bacaan sholat terutama. Ya, ini Ibu ada Syekh yang asli lidahnya lidah Yaman. Ini made in Yaman, asli. Kalau kita kan made in Sunda, made in Indonesia. Jadi banyak yang tidak pas posisinya. Nah, kita berlatih. Bismillah. Halo, Bu, Pak, jangan, ulangi, jangan. Ya, coba tepuk pundak teman sebelahnya. Ya, teman-teman, jangan malu ya. Belajar Al-Quran. Jangan malu memperbaiki makharijul huruf. Ingat, syarat sahnya sholat, hurufnya harus benar. Jangan salah. Kalau kamu malu memperbaiki bacaan Quran, malu masuk surga. Yes. Gitu dong. Jadi Bapak Ibu, Quran ini
dibaca dalam sholat. Ini bedanya antara sholat dengan ibadah-ibadah lainnya. Coba sebutkan rukun Islam ada berapa? 1, 2, sholat 3, zakat 4, puasa 5, naik haji. Perhatikan, kalau 2 kalimat syahadat itu pintu masuk Islam. Tapi supaya kita terus kuat kokoh, maka diulang-ulang. Diulang-ulang dalam khutbah, diulang-ulang dalam azan. Makanya setiap khotib dia hendaklah melafalkan 2 kalimat syahadat di pembukaan khutbahnya. Diulang-ulang dalam azan, makanya kita mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita baca dalam sholat. Namanya ada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat ini pintu masuk Islam. Maka siapa yang tidak membaca 2 kalimat syahadat, dia belum masuk Islam. Seperti password. Jadi kalau ibu passwordnya untuk masuk Islam, yaitu passwordnya 2 kalimat syahadat. Nah kita setelah masuk dalam Islam, kita ulang-ulang itu, di-refresh terus. Supaya kita tahu bahwa intinya, nih kenapa kok kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena Bapak Ibu, inti daripada 2 kalimat syahadat itu sebuah ikrar. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku siap ikut Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku siap mencontoh Rasulullah. Itu ikrarnya. Kalau diterjemahkan bahasa aslinya memang agak kita nggak ngerti gimana cara mengamalkannya. Tapi misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu makna harfiahnya. Tapi makna asyhadu di antara maknanya ukirru. Jadi para ulama Ibnu Jauzi pernah menjelaskan asyhadu ukirru. Aku berikrar. Makanya ketika Bapak Ibu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di situ aku berikrar, aku siap ikut Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku berikrar, aku siap mencontoh Rasulullah. Kalau setiap orang Islam memahami 2 kalimat syahadat seperti ini, bahwa itu ikrar, bahwa itu janji, misak, maka hari ini Bapak Ibu, kita tidak akan mendengar ada orang Islam mencuri. Betul? Kita tidak akan mendengar ada orang Islam korupsi. Kita tidak akan mendengar ada orang Islam berzina. Kenapa? Karena dia berjanji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku berikrar, aku berjanji, aku siap ikut Allah. Apa kata Allah kerjakan, aku akan kerjakan. Apa kata Allah haram, aku akan jauhi. Ini makna ikrar. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku berikrar, aku berjanji, aku siap mencontoh Rasulullah. Apa yang Nabi kerjakan, aku ikuti. Apa yang Nabi tidak suka, aku jauhi. Nabi tidak suka kita melihat maksiat, jangan lihat maksiat. Nabi tidak suka kita judi online, tinggalkan judi online. Nabi tidak suka kita makan riba, maka itu jauh itu riba. Nabi tidak suka kita melakukan maksiat, jauh itu maksiat. Maka ini makna bahwa kita hendaklah mengerjakan apa yang Nabi kerjakan dan kita menjauhi apa yang Nabi tidak suka. Seperti itulah 2 kalimat syahadat sebagai ikrar. Setelah 2 kalimat syahadat apa Bu? Sholat. Nah setelah masuk nih 2 kalimat syahadat pintu masuk Islam. Setelah masuk langsung ketemu sholat.
Perhatikan. Kalau ibadah puasa, Bu, Ibu perhatikan. Kalau ibadah puasa, Ibu dia setahun sekali di bulan Ramadan. Enggak tiap hari. Jadi setiap hari itu kita hanya disunahkan aja. Kalau pas hari Senin, hari Kamis, kita disunahkan berpuasa. Tapi hari-hari biasa kita enggak puasa. Tapi kalau sholat setiap hari. Itu beda antara puasa dengan sholat. Kalau ibadah zakat, bagi yang mampu, ada kelebihan harta. Kalau dia tidak mampu, dia tidak punya kelebihan harta, nggak wajib zakat. Boleh jadi ada seorang muslim, dia selama hidupnya nggak pernah bayar zakat. Kecuali zakat fitrah. Yang dia itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Nah, ini beda dengan sholat. Kalau sholat, setiap hari kita nggak punya alasan untuk meninggalkannya. Haji, bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak wajib haji. Makanya nggak usah memaksakan diri sampai berhutang-hutang, nggak perlu. Kalau nggak mampu ya sudah nggak mampu. Tapi kalau sholat, jangan mengatakan nggak mampu. Pak Ustadz, aku nggak bisa berdiri, sholat duduk. Pak Ustadz, aku nggak bisa sholat duduk, berbaring. Pak Ustadz, aku tidak bisa sholat berbaring, hanya dengan mata sholat. Pak Ustadz, aku sudah nggak bisa sama sekali. Ya udah disolatin aja lah. Berarti sudah apa tuh? Berarti sudah meninggal dunia. Makanya mumpung masih kita bisa sholat, jangan menunggu disolatin untuk sholat. Kalau sudah habis jatahnya, maka kita akan menyesal. Itulah mengapa kita harus menjaga sholat. Tadi saya sudah menjelaskan, menyebutkan sebuah hadis bahwa man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Memang istilah kafir itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu istilah yang bermakna banyak ya. Kalau seseorang tidak mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia kufrul millah, dia masih kafir, belum masuk Islam. Tapi kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia dengan nyata telah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, jangan mengatakan bahwa jangan dipaksa aku ikut sholat dong. Jangan dipaksa aku ikut aturan Islam. Nah, ini banyak orang salah paham. Alasannya apa? Kan Pak Ustadz, la ikraha fiddin. Kan gak boleh dipaksa dalam urusan agama. Ada ibu-ibu, dia mengatakan, Pak Ustadz, aku gak pakai jilbab. Terus, ibu gak merasa berdosa? Loh, kan gak harus dipaksa Pak Ustadz dalam Islam. Dalilnya kan, la ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama Pak Ustadz. Terserah aku gak pakai jilbab, itu urusanku Pak Ustadz. Ustadz jangan ikut-ikut negur aku. Bu, apa hukum menutup aurat, memakai hijab bagi seorang perempuan? Hukumnya wajib. Kalau seorang wanita muslimah tidak menutup aurat, tidak menutup hijab, tidak memakai hijab, berarti dia dosa besar. Perhatikan. Nah, dia sudah baca 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat.
Nah, para ulama menjelaskan lagi. Sholatnya dia apakah karena malas atau sengaja dia mengingkarinya. Sholat nggak wajib, terserah aku. Berarti kafirnya kufrul millah. Dia telah keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas misalnya, itu kafirnya kufrun ni'mah. Dia tidak menyempurnakan kewajibannya terhadap Allah. Dia dosa besar. Dosa besar. Ya sholatnya setiap Jumat misalnya. Sholatnya setiap hari raya. Ini sudah nggak jelas seperti ini. Itu pun sholat jenazah. Ada sholat jenazah dia sholat. Ya. Jadi jangan main-main. Halo? Jangan main-main masalah sholat. Sepakat? Mulai hari ini diingat. Kita ini tidak ada gunanya hidup kalau tidak sholat. Karena kata Nabi, al-ahdu bainana wa baina wairina as-sholat. Jadi sebuah perjanjian, sebuah bukti bahwa kita berbeda dari agama lain adalah sholat. Oh, ketika seorang sudah tidak sholat berarti dia sudah tidak mau ikut ajaran Islam. Seperti itu. Kenapa? Karena Islam ini intinya di sholat. Awwalu ma yuhasu bil abdi yawmal qiyamah as-sholat. Nanti yang akan dihisap pertama-tama di hari kiamat adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika seorang sudah sholat, dipastikan dia tidak akan melakukan fahsya dan tidak akan melakukan mungkar. Makna sederhananya Bu, fahsya itu adalah dosa yang membahayakan diri sendiri. Berzina fahsya, itu dosa yang membahayakan diri sendiri. Membuka aurat fahsya. Kalau mungkar, dosa yang membahayakan orang lain. Mencuri mungkar, membunuh mungkar, korupsi mungkar. Allah memastikan bahwa orang yang sholat, dia tidak akan melakukan dua dosa itu. Baik dosa fahsya maupun dosa mungkar, dia tidak akan mengerjakannya. Kalau ada orang Islam, dia sholat, tapi masih melakukan fahsya, dia masih berzina, masih membuka aurat, na'udzubillah min dzalik, maka dia dipertanyakan sholatnya. Ada juga orang Islam yang dia sholat masih melakukan dosa mungkar. Dia korupsi, dia mencuri, dia membunuh, maka dipertanyakan sholatnya. Karena Allah tidak pernah berkata salah. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mungkin ada orang yang sholat melakukan fahsya, melakukan mungkar. Kenyataannya kok masih ada? Pasti yang salah orangnya, bukan firman Allah. Karena pasti orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya sungguh-sungguh, dia tidak akan melakukan fahsya dan dia tidak akan melakukan mungkar. Itulah tujuan mengapa hari ini kita berkumpul berbicara tentang sholat ini. Karena Bu, yang paling penting hari ini adalah kita akan diperbaiki sholat kita. Bagaimana cara sholat yang benar. Nanti Syekh akan memperbaiki kita nih cara pelafalannya. Karena ibadah sholat nih Bu, ada rukun berupa bacaan. Halo, mohon diingat, dalam sholat ada rukun berupa bacaan. Kalau dalam ibadah puasa, tidak ada rukun berupa bacaan. Udah, kalau sudah puasa, Bapak Ibu berniat, sudah otomatis. Sudah otomatis, sudah. Nggak usah ada bacaan khusus. Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh,
Tidak ada rukun berupa bacaan. Tidak ada. Jadi seandainya ada seseorang, Pak Ustadz aku ingin pergi umroh. Amin. Saya doakan semoga yang hadir semuanya bisa pergi umroh. Bersama Abi Amir dan Syekh Yazin insyaAllah. Halo. Nah, saya doakan semoga semua yang hadir ini bisa pergi haji. Allah limpahkan rezekinya. Allah mudahkan semua urusannya. Dan kita nanti bersama-sama berdoa di depan Ka'bah. Berdoa di Arafah. InsyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Jadi Pak Ibu misalnya. Pak Ustadz nih. Aku belum bisa baca doa-doa. Mau pergi umroh. Mau pergi haji. Ya sudah. Ibu bisa baca apa? Astagfirullah. Baca istighfar. Baca istighfar. Dari sejak berangkat sampai pulang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sudah sah. Karena tidak ada rukun berupa bacaan. Tapi Bapak Ibu. Kalau dalam sholat. Ada rukun berupa bacaan. Minimal nih. Pertama Bapak Ibu baca Allahu Akbar. Itu rukun. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Itu rukun. Makanya nanti nih minimal nih, Syekh nanti perbaiki Syekh. Benar Syekh. Ini terutama huruf-huruf yang gak sensitif Syekh. Karena ada sebagian jemaah itu Syekh, gak bisa membedakan mana huruf H, mana huruf H. Nah, ada yang baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia pakai A, bukan pakai A. Dia pakai H, bukan pakai H. Tahu nggak Bu? Bu, Pak, apa bedanya antara H dengan H? Coba perhatikan nih. Kalau Bapak Ibu baca Alhamdulillah pakai H. Yang satunya baca Alhamdulillah pakai H. Kalau Alhamdulillah pakai H artinya apa Bu? Apa artinya Pak? Halo? Segala puji bagi Allah. Jadi Allah yang berhak mendapatkan pujian. Selain Allah enggak berhak ingin dipuji. Hanya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau salah baca, Alhamdulillah kematian bagi Allah. Kehancuran bagi Allah. Jadi seharusnya memuji, akhirnya menghina Allah. Gimana diterima salatnya? Makanya jangan malu-malu untuk memperbaiki bacaan. Pak Ustadz aku sudah tua. Gak apa-apa tua. Yang penting aku masuk surga. Pak Ustadz aku sudah keluh, sulit. Gak apa-apa. Yang penting belajar maksimal. Jangan menghindar untuk memperbaiki diri. Itu harus. Karena ini jalan keselamatan ke surga. Itu aja yang bisa kita lakukan. Terus misalnya Rabbil Alamin pakai ain. Tuhan seru sekalian alam. Tapi kalau diartikan Rabbil Alamin, apalagi Rabbil Ngalamin. Rabbil Alamin, alam. Alam itu artinya apa? Tuhan sumber penyakit. Tuhan segala penyakit. Perhatikan. Alam itu penyakit. Nah karena itu Bapak Ibu Rahimakumullah, ayo jangan segan-segan. Ini kesempatan luar biasa. Bisa ketemu kita di sini. Ada Syekh. Kita bisa memperbaiki bacaan dengan benar. Minimal Al-Fatihah. Kalau bisa saya, kalau perlu saya nanti kita ada sertifikat Al-Fatihah. Halo Bu. Siapa yang sudah lulus itu luar biasa. Nanti ngajar yang lain. Nanti caranya setelah kita pengajian ini, kita jangan lama-lama pengajiannya saya. Kita fokus kepada perbaikan Al-Fatihah saya. Jadi gini, nanti dites siapa ibu-ibu ini yang sudah bagus bacaannya, maju ke depan kita tes. Nanti kalau sudah dia ternyata sudah sangat bagus, sudah nanti dia boleh ngajar yang lain saya. Ngetes yang lain. Biar proses sendirian kan kebanyakan saya. Iya gitu. Nah, halo Bu. Coba ngacung yang di sini sudah pernah belajar tajwid, ngacung. Yang kecil-kecil bagus. Tuh. Itu banyak saya. Nanti ya, nanti maju ke depan ya, nanti bisa bantu kita ya. Halo. Siap pulang sudah bagus Al-Fatihahnya?
Ya. Nih coba contohnya misalnya gini. Nih misalnya suami ibu sayang kepada ibu. Nah, dia tiba-tiba pulang ke rumah, ketemu ibu, dia ingin membuat ibu senang, mengatakan kata-kata cinta. Misalnya dibilang I love you. Ibu senang nggak Bu? Senang. Nah, tapi ada dalam bahasa Arab Bu. Orang Arab mengatakan anti kolbi. Apa artinya Bu? Engkau adalah jantungku. Engkau adalah hatiku. Senang nggak Bu? Tapi karena makhrajul hurufnya kurang fasih. Dia bilang anti kalbi. Apa artinya Bu? Kamu anjingku. Makanya bahasa Arab itu sensitif. Bahasa Arab sensitif. Jangan salah huruf. Salah huruf, salah makna. Seharusnya dia bilang anti kolbi. Kamu hatiku. Maka istri akan senang. Tapi karena kurang fasih. Dia bilang anti kalbi. Kamu anjingku. Dipentung tuh Pak. Bapak akan dipentung oleh istri. Nah karena itu. Ayo kita mumpung hari ini. Kita berusaha memperbaiki bacaan ini. Kesempatan. Terutama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini bagian dari Quran. Dan Bapak Ibu Rahimahullah akan diminta untuk terus memperbaikinya. Supaya tidak salah makna. Dan ini termasuk makna ayat. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, perhatikan. Kenapa Allah berfirman wa yuqimunas salah? Kenapa Allah tidak berfirman wa yusallun? Kenapa? Semua ulama tafsir menjelaskan bahwa annas salata la budda an tuaddiha haqqal iqamah. Bahwa dalam menjalankan sholat jangan asal-asalan. Yang penting sholat. Yang penting aku berdiri. Yang penting aku sudah gugur kewajiban. Bukan asal-asalan. Harus diberi haknya. Dan hak sholat ini Bapak Ibu. Ada sebelum sholat. Ada pada saat sholat. Ada setelah sholat. Perhatikan. Jadi hakkus sholat. Ucapkan hakkus sholat. Lagi hakkus sholati. Qablaha wa wasatuha wa ba'daha. Lagi hakkus sholati. Qablaha wa wasatuha wa ba'daha. Jadi hak sholat ini Bapak Ibu ada di permulaannya, ada di tengah-tengahnya, dan ada di akhirnya. Apa hak sholat sebelumnya? Wudhu. Banyak orang yang wudhunya salah. Ibu-ibu takut hilang bedaknya sudah terlanjur Pak Ustadz 1/2 inci tadi sebelum berangkat taklim Pak Ustadz. Kalau aku wudhu Pak Ustadz hilang nih bedak gimana Pak Ustadz? Halo? Akhirnya wudhunya hanya cipluk. Gak sah tuh wudhu. Kalau wudhunya gak sah otomatis sholatnya gak sah. Batas muka Bu. Batas muka itu nih. Tumbuhnya rambut di atas. Ini sama laki perempuan. Hanya kalau terlanjur botak jangan kejar ke belakang. Di sini aja tetap ya. Nah. Jadi ada tumbuhnya rambut di atas. Kemudian 2 pentil telinga. Terus kemudian termasuk di sini dagu. Di sini ya. Nah makanya kalau berjenggot. Dia dicelah-celahin jenggotnya. Nah, jadi harus Bu basah. Ini semuanya. Jadi ibu jangan sampai tidak kebagian tuh muka. Kalau enggak nyampe ke batas muka tadi itu, maka wudhunya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Itu. Basuh tangan. Banyak ibu-ibu enggak nyampe ke siku. Hanya sampai tangan.
Gimana akan sah sholatnya? Bagaimana akan bisa berubah itu seseorang? Wajar kalau ternyata habis sholat kok masih korupsi, kenapa? Habis sholat kok masih berzina, kenapa? Ternyata wudhunya salah. Ini siku masukin bu, ilal marafiq. Jadi dia masukin sikunya, dibasahin juga dalam wudhu, dibasuh. Halo? Nah, jadi kalau membasuh dibalik nih. Nah ini supaya karena kenapa? Kok ada kuku nih, ada di bawah kuku ada kulit. Jadi kalau basuh dibasuh terus kemudian diusap sampai ke siku. Basuh lagi dari atas, dari lengan ke siku terus sampai kena basah. Nah ini supaya sempurna. Dan kalau membasuh jangan asal disiram. Ada orangnya cilik 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 cilik. Diusap, isbagul wudu, diusap, ditadlik namanya kalau dalam dunia fikih, dalam ilmu fikih disebut tadlik, diusap. Mengusap kepala, bukan membasuh, mengusap kepala. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya di bagian depan saja, nih bisa. Tapi kalau bapak-bapak usahakan dia semua nih rambut, ya diusap sampai ke belakang. Ini rukun Bapak Ibu. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu rahimakumullah untuk urusan leher, mengusap leher, usap ke telinga, ini boleh ma tabaqqa minal ma, dari sisa air di tangan boleh diusapkan ke sini, kemudian di telinga boleh. Tapi boleh juga pakai bima'in jadid, pakai air baru juga boleh. 3 kali. Itu bukan rukun, itu sunnah. Yang rukun tadi mengusap kepala. Kaki harus dibasuh. Nah, banyak kejadian membasuh kaki tapi tidak sampai ke mata kaki. Tidak sampai ke tumit. Tumit enggak basuh. Enggak dibasuh. Nabi pernah melihat salah seorang berwudu, dia tumitnya enggak kena air. Nabi langsung menyampaikan, wailun lil aqabi minan nar. Masuk neraka tuh kaki bagian belakang yang tidak kena basuh air wudu. Jadi ini sholat. Hak sholat itu qablaha. Sebelumnya ada yang harus dipenuhi. Yaitu wudu namanya. Dan Bapak Ibu, yang kedua wasatuha. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini Bapak Ibu kita wajib mengerjakannya pada waktunya. Dan semakin dikerjakan di awal waktu semakin sempurna itu sholat. Bapak-bapak, halo Pak, sholatnya di mana Pak? Di rumah atau di masjid? Kok kurang tegas? Bapak-bapak di mana? Di rumah atau di masjid? Kalau mau sholat di rumah pakai mukena. Halo Pak, sepakat? Mulai hari ini nggak ada bapak-bapak sholat di rumah, di masjid. Pak Ustadz, aku berjamaah sama suamiku. Nah, kalau ingin berjamaah Bu, jangan sholat fardu. Kalau ingin berjamaah sholat sunnah aja. Misalnya sholat tahajud silahkan berjamaah. Ya, ada istri yang kempet, suami itu dikempet terus di rumah. Sampai sholat fardu di rumah. Sudah suruh pakai mukena kalau di rumah. Iya, jadi ibu kalau melihat suami ibu sholat di rumah, usir suruh ke masjid. Karena tempatnya suami sholatnya di masjid. Ini termasuk makna wa yuqimunas sholah, memberikan hak sholat pada waktunya. Ibu-ibu jangan mengakhir-akhirkan sholat. Kan saya nggak ke masjid Pak Ustadz. Justru ibu tidak diwajibkan ke masjid supaya ibu menjadi contoh bagi anak-anak ibu sholat di awal waktu. Di masjid azan ibu sudah berwudu nunggu sholat. Rumah ibu, masjid ibu. Maka ibu melaksanakannya di awal waktu. Jangan diakhir-akhirkan. Kenapa banyak kaum wanita masuk neraka? Karena banyak kaum ibu mengakhir-akhirkan sholat. Eman ya Allah wudhu berkali-kali. Udah aku nanti wudhu sholat duhur digabung dengan asar sekalian. Ada nggak yang begitu Bu? Bukan di sini, di sana jauh.
di sini insya Allah nggak ada yang mengakhir-akhirkan sholat. Betul? Betul. Masya Allah. Mulai hari ini jangan mengakhir-akhirkan sholat. Ingat loh, ini pengaruhnya tahu nggak? Pengaruhnya kepada titian. Nanti Bapak Ibu akan meniti di atas sirat. Apa itu sirat? As-siratu huwa jisrun mamdudun ala dhahri jahannam adakku minasyar wa ahaddu minas saif. Sirat adalah sebuah titian yang memanjang di atas api neraka yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang suka mengakhir-akhirkan sholat, yang suka melambat-lambatkan sholat, kata Nabi, ada yang berjalan pakai nih, ada yang berjalan seperti kilat. Minhum kalbar. Kenapa? Karena ketika dia pas masuk waktu sholat, langsung dia laksanakan. Kalbar, seperti kilat. Belum azan, dia sudah wudhu. Ada azan, dia jawab. Begitu azan selesai, langsung dia qomat, langsung dia sholat sunnah, qabliyah, kemudian dia sholat fardu pada waktunya, on time. Masya Allah, kata Nabi, ini termasuk yang kalbar, seperti kilat. Tapi ada yang suka mengakhir-akhirkan. Maka kata Nabi, minhum man yamshi ala batni, ada yang berjalan pakai perutnya. Wa minhum man yamshi ala dhahri, ada yang berjalan pakai punggungnya. Wa minhum man yamshi ala ra'si, ada yang berjalan pakai kepalanya. Ya Allah, ini yang suka cari-cari alasan. Suaminya negur, Bu, kenapa terlambat sholatnya? Aku sibuk, Mas. Sibuk apa, Bu? Ini nonton TV ada drakor nih, eman banget. Ya Allah, kalau takut gak kebagian. Halo, bukan di sini, di sana yang suka nonton drakor. Di sini nggak ada kayaknya. Nggak ada di sini, Masya Allah, luar biasa semuanya, baik-baik aja ya Bu ya. Semuanya sholatnya di awal waktu ya. Alhamdulillah, Masya Allah Bu. Nah ini dia Bu, harus dijaga. Wasatuha, pertengahannya harus dijaga. Terus termasuk wasatuha, pelafalannya. Nanti kita dibimbing oleh Syekh bagaimana cara melafalkan soal Fatihah yang bagus. Supaya Bapak Ibu benar-benar nanti pulang sudah sempurna sholatnya. Terus termasuk wasatuha, tumaknina. Jangan tergesa-gesa. Jangan seperti orang malas. Ada yang dia itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini apa-apaan salat begini? Bacaannya pun juga nggak jelas. Apa kok cuek-cuek? Apa? Itu ada hurufnya. Ada hurufnya. Jangan sampai hilang tuh huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hurufnya. Makanya dibaca dengan benar. Supaya sah salat itu. Nah itu insya Allah. Yang wasatuha ini nanti kita akan sempurnakan setelah praktek ya, biar ada teori, ada praktek. Karena kita nggak cukup hanya motivasi saja. Ini masalah sholat, ini masalah utama, penting sekali. Nah, Bapak Irkumullah, kemudian ada ba'daha. Coba hakkus shalah pertama apa? Qablaha. Yang kedua wasatuha. Yang ketiga ba'daha. Nah, yang ba'daha ini Bu adalah makna ayat Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa orang yang sudah sholat, pasti setelah sholat dia tidak akan melakukan fahsya dan dia tidak akan pernah melakukan yang mungkar. Alhamdulillah, inilah pelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan kita semua siap memperbaiki sholat. Siap? Coba gandeng tangan. Semuanya gandeng tangan. Ya gandengan. Oke. Sudah? Siap? Ya. Teman-teman, kita siap berubah ya. Mulai perbaiki sholat kita. Hari ini kita jadikan starting point untuk sholat yang lebih baik. Agar kita semua masuk surga.
Yes! Gitu dong Bu. Kita serahkan ke Syekh sekarang. Masya Allah.